Sungguh maaf, aku tidak melihat ada anak kecil tiba-tiba berlari. Aku akan menanggung semua biaya pengobatannya. Jangan bicara itu sekarang, tidak ada gunanya. Aku harus bagaimana? Anak ini harus bagaimana? Apakah Anda keluarga pasien? Iya, dokter. Leukemia parah? Saat ini diagnosa, luka luar anak tidak terlalu parah, tapi ada pendarahan di dalam. Untuk menghentikan pendarahan dalam, harus segera dioperasi. Kalau tidak, bisa berbahaya nyawanya. Kalau begitu, segera operasi. Operasi butuh transfusi darah. Golongan darah cucumu? Saat ini kami tidak punya stok darah jenis itu. Lalu harus bagaimana? Orang tua anaknya mana? Ibunya sudah meninggal. Cepat panggil ayahnya. Kami juga akan minta bantuan darah dari rumah sakit lain. Kalau ayah anaknya sudah datang, segera hubungi saya. Ibu, halo ibu. Dame Xiaozi kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Apa parah? Dokter bilang harus dioperasi. Tapi Xiaozi golongan darahnya apa? Rumah sakit tidak punya darahnya. Dokter bilang kalau tidak ada darahnya, tidak bisa mengoperasi Xiaozi. Lalu harus bagaimana? Golongan darah Xiaozi memang sangat langka. Harus bagaimana, Dame? Aku sudah panik. Ibu, jangan panik dulu. Bagaimana tidak panik? Kalau Xiaozi tidak selamat, aku harus bagaimana? Kalau dia ada apa-apa, aku tidak bisa hidup lagi. Dame. Ibu, jangan bicara yang tidak perlu. Cepat telepon Wang Qing dan suaminya. Dame, jangan bikin ribut. Ini saat genting. Ngapain telepon Wang Qing? Kita sudah cukup merepotkan mereka. Ibu, dengarkan aku. Cepat telepon Wang Qing. Kalau tidak, operasinya akan terlambat. Xiaozi bisa tidak selamat. Keluarga kita sudah banyak berhutang budi pada keluarga Wang. Aku tidak enak hati merepotkan mereka lagi. Aku tidak bisa mengatakannya, Dame. Kamu tahu tidak? Xiaozi masih berhutang nyawa pada mereka. Dame. Kamu dengar apa yang aku katakan? Ibu, aku tidak punya waktu menjelaskan panjang lebar. Kalau mau menyelamatkan nyawa Xiaozi, kamu langsung telepon Wang Qing. Mungkin masih ada harapan. Kalau dia tidak mau, kamu bilang itu pesan dariku. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Hello, Dame, hello. Mau pergi kemana sih? Bibi Peng, kamu dan Xiaozi pergi kemana sih? Tadi aku telepon kalian, terus tidak bisa dihubungi. Cepat ke sini, cepat ke sini. Dame Belong. Suruh Jianping cepat ke sini. Ada apa? Bibi Peng, kalian sekarang di mana? Apa terjadi sesuatu atau ketemu orang jahat? Damai juga bersama kalian ya? Xiaozi kecelakaan. Dia sekarang di rumah sakit. Apa? Di mana? Tebak aku di mana? Kejutan. Kamu kenapa? Bukan takut karena aku kan? Gak cuma kok tiba-tiba datang. Kenjen kamu. Jangan-jangan beberapa bulan gak ketemu, kamu lupa sama aku. Masa sih? Cuma agak kaget. Kapan sampai? Baru sampai, tadinya mau kasih kejutan. Gak nyangka malah bikin kamu kaget. Iya, tadi pas lihat kamu agak blank. Oke, aku maafin kamu. Aku lapar nih,
Kamu harusnya jadi tuan rumah yang baik. Traktir aku makan dong. Tentu mau makan apa? Aku pertama kali ke Cina. Kamu yang atur. Oke, ayo. Bos Xiao, Amy Bai Fei adalah asisten khususku. Kadang juga bantu aku nyetir. Yifei ini dari kantor pusat Amerika. CEO eksekutif Amy. halo CEO, senang berkenalan dengan Anda. Panggil saja Amy. Gak bisa sembarangan, nanti bos Yo pecat aku. Lebih baik panggil CEO, itu aturan dan sopan santun. Kamu bikin orang lain takut. Sudah, aku lapar banget, ayo cepat pergi. Silakan. Maaf, aku harus menerima telepon. Halo, Kak Iwen, aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. kenapa? Kamu tidak enak badan? Tidak, Xiaozi tertabrak mobil. Sekarang sedang dalam proses operasi dengan tim rumah sakit. Oh, begitu. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Tidak sah, tidak sah. Kamu sibuk, urus saja urusan dulu. Aku hanya merasa sangat bingung dan ingin berbicara denganmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Urusanku sudah selesai. Sayang, tunggu aku. Jangan khawatir. Sampai jumpa nanti. Ayo pergi. Amy, maaf. Aku tidak bisa menemanimu makan malam. Anak temanku tertabrak mobil. Aku harus pergi ke sana. Kak Iwen, apakah kamu harus pergi sekarang? Maaf, aku harus pergi. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Jaga baik-baik, bos. Hari ini adalah hari pertamaku di Cina. Di sini aku tidak punya teman sama sekali. Bagaimana bisa kau meninggalkanku? Tenang saja, semuanya sudah diatur. Bawa bos ke restoran yang sering kita kunjungi. Baik, Maaf, semoga menyenangkan. Kaiwen, bos. Ini Wang Qing, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawa Xiaozi pergi dari peternakan. Sekarang malah membuatnya. sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Bagaimana kondisi Xiaozi? Sudah didorong ke ruang operasi. Kita harus menunggu untuk tahu hasilnya. Jangan panik, Xiaozi pasti tidak akan apa-apa. Keluarga Xiaozi yang mana? Aku, Apakah kamu ibu dari anak ini? aku bukan. Bank darah rumah sakit kami tidak memiliki golongan darah ini. Sekarang sedang mencari dari bank darah lain. Jadi untuk sementara tidak bisa melakukan operasi. Kondisi anak ini tidak terlalu baik. Mohon keluarga menandatangani surat pernyataan kritis. Bibi Peng. Bibi Peng, jangan panik. Xiaozi pasti tidak akan apa-apa. Kita pasti bisa menemukan golongan darah ini. Ayah anak sudah datang? Belum. Rumah sakit sedang mengatur pengiriman darah, tapi bank darah jauh dari sini. Mobil pengantar darah sekarang macet di jalan tol. Paling cepat 3 jam baru sampai. Sekarang tergantung darah ayah anak, bisa digunakan atau tidak. Tapi ayah anak tidak di sini. Tidak ada cara lain? Tidak bisa ditunda lagi. Benar-benar bisa berbahaya bagi nyawa. Cepat hubungi. Tapi Damei bilang, kamu dan Yin Jianping bisa menyelamatkan Xiaozi. Apa yang kamu katakan? Aku dan Yin Jianping? Kenapa dia bilang begitu? Dia bilang di telepon tadi, kalau kamu tidak ingin Xiaozi mati, cepat hubungi Wang Qing. Asal dia dan Yin Jianping datang, Xiaozi bisa diselamatkan. Dia bisa bilang begitu? Aku golongan darah A. Aku golongan darah A, Jianping O. Bagaimana mungkin kami bisa menyelamatkan Xiaozi? Iya juga. Tapi aku juga tidak tahu, Damei bilang begitu. Dia bilang begitu. Damei ini bagaimana sih? Xiaozi kita kasihan. Dari kecil tidak ada ayah yang sayang, tidak ada nenek yang peduli. Ikut aku di kota Wutong juga banyak menderita. Bibi Peng, tadi kamu bilang dari mana? Kami dari kota Wutong. Damei dulu perawat kebidanan, khusus menangani persalinan. Di rumah sakit mana? Dia yang namanya Jian. Aku pernah kerja di beberapa rumah sakit, tidak hanya kebidanan. Awalnya aku juga punya anak perempuan.
Kalau bukan karena keluarga suami minta anak laki-laki. Lalu anak perempuannya? Meninggal, lahir paling penurut. Tidak apa-apa. Dengarkan. Anak masih kecil. Tidak kecil, bulan depan tanggal 5 sudah 6 tahun. Xiaozi dan Dudu lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Benarkah? Kebetulan sekali. Kalau begitu kita bisa rayakan ulang tahun bersama nanti. Bibi Peng, kamu pernah bilang sebelumnya. Damei dulu pernah jadi perawat. Benarkah? Ayah, Dia pernah jadi perawat di rumah sakit Jianan, kan? ayah, betul. Kamu di mana? Di luar, kenapa? Sekarang bisa datang ke rumah sakit? Kamu dengar? Ada apa? Sekarang ada anak yang dalam bahaya. Butuh transfusi darah. Hanya golongan darahmu yang cocok untuknya. Golongan darah kau akan tanya? Maksudmu apa? Situasinya mungkin agak rumit. Kamu datang mungkin baru bisa mengerti. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku sekarang masih ada urusan. Aku benar-benar tidak bisa datang. Ying Jianping, bukankah kamu selalu mencari anak kita? Kalau aku bilang padamu, anak ini mungkin ada hubungannya dengan kita, kamu. Tidak mungkin. Kamu datang baru tahu mungkin atau tidak. Aku mohon padamu. Rumah sakit mana? Dia tidak akan datang. Aku sudah tahu dia tidak akan datang. Dia sudah bilang akan datang, kita tunggu dulu. Ayah anaknya belum datang? Belum. Anak yang mana? Pak Yin, terima kasih. Xiaozi kita bisa diselamatkan. Xiaozi, kamu mau aku donor darah untuk Xiaozi? Anak yang kamu bilang di telepon itu dia. Iya. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku harap kamu tidak menyesal. Apa yang ingin kalian bicarakan nanti saja. Sekarang ikut aku dulu untuk tes. Baiklah, sudah datang juga. Tapi Wang Qing, aku donor darah untuk anak ini, semua karena kamu. Ayo pergi. Terima kasih Pak Yin, terima kasih. Ba Yifi, Bos, masih ada perintah apa? kamu tidak ikut denganku? Aku parkir mobil dan menunggumu di dalam mobil. Ini aturannya. Bos Show menyuruh menjagaku. Ini pekerjaan, berani tidak melakukannya? Baiklah, Anda masuk dulu. Aku parkir mobil dan segera menyusul. Dok, tolong selamatkan Xiaozi bagaimanapun caranya. Berapapun biayanya, tidak masalah. Tunang, kami akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Laporan tes sudah keluar. Darah Tuan Yin Jianping tidak bisa ditransfusikan ke pasien. Tidak mungkin, kata Damai di keluarga kami, bisa. Dok, kenapa tidak bisa digunakan? Tuan Yin, boleh tanya, apakah Anda dan Wang Xiaozi adalah keluarga sedara? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kamu menanyakan hal seperti ini? Tapi dari laporan tes ini, kalian seharusnya memiliki hubungan genetik seperti ini. Jika darah ayah mengandung heterozigot, maka dalam darah keluarganya yang sedara seharusnya ada homozigot. Jika tercampur dalam tubuh manusia, sangat mungkin menimbulkan masalah antigen jaringan. Jika parah, bisa menyebabkan kematian. Kalian kebetulan cocok dengan kondisi ini. Jadi darahmu tidak bisa digunakan. Apa kalian tidak salah? Aku sudah memeriksa berulang kali, pasti tidak salah.
Jianping, tidakkah kamu merasa aneh? Kenapa golongan darahmu dan Xiaoxi bisa sama persis? Apa mungkin dia? Kalau tidak percaya, bisa juga melakukan tes DNA. Baik, aku akan lakukan tes DNA. Dokter, darah RH sudah sampai. Baik, segera operasi. Wang Qing, Xiaoxi sebenarnya bagaimana? Sekarang aku mungkin tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Semuanya mungkin harus menunggu hasil tes DNA keluar dulu. Tuan Yin, bagaimanapun juga, aku ingin berterima kasih padamu. Waktu itu Xiaoxi membuat masalah besar. Aku belum sempat minta maaf padamu. Hari ini kamu datang. Aku benar-benar berterima kasih atas kebaikanmu. In Jianping, kamu di mana? Di tempat teman. Teman yang mana? Kamu tidak kenal. Aku ada yang mau bicara. Cepat pulang. Bagaimana kabar Wang Qing Xiaoxi? Masih dalam proses operasi. Aku akan melakukan tes DNA. Tes DNA. Dokter, bagaimana? Operasinya berjalan lancar. Pindah ke ruang observasi dulu, nanti akan dipindahkan ke kamar biasa. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Wang Qing, sekarang sudah baik. Bibi Peng, kamu sudah lelah seharian. Suruh Kak Iwen mengantarmu pulang dulu untuk istirahat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ludo sendirian di rumah, aku agak khawatir. Aku Tianli tidak bisa mengurus semuanya. Malam ini biar aku yang jaga Xiaoxi. Lagi pula kalau aku di sini, jika ada apa-apa dengannya, akan lebih mudah. Bila Iwen ada di sini, bisa membantumu membawa barang-barang pulang dulu. Baiklah. Tapi, apapun yang terjadi dengan Xiaoxi, kamu harus beritahu aku. Aku pasti. Baiklah. Bibi Peng, bisakah kamu memberitahuku? Sebenarnya apa yang Damei katakan padamu? Dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya bilang, aku tidak ingat. Bantu antarkan Bibi Peng pulang dulu. Apa yang mau dibicarakan, kita bicarakan besok saja. Baik, kamu hati-hati ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku pergi dulu. Ini makananku pertama di Tiongkok. Terima kasih sudah menemaniku. Ini kehormatan bagiku. Aku ingin memberikan tugas padamu. Silakan perintahkan Presiden Direktur. Mulai besok, semua hal terkait Bos You dan Wang Qing, kamu laporkan langsung padaku. Siap. Oh ya, tentang hal ini, sebaiknya jangan sampai Bos You tahu. Tenang, perusahaan tidak akan menyia-nyiakanmu. Terima kasih, Presiden Direktur. Ketemu nenek dua kekayaan.
Kamu pikir kamu bisa menyelinap masuk diam-diam? Aku tidak lihat ya. Ada apa? Kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Aku tahu kamu tidak memikirkan aku. Hari ini hari ulang tahun 3 tahun kita pacaran. Hari seperti ini siapa yang ingat? Tahun lalu waktu seperti ini, kita masih merayakan bersama. Apa kamu lupa? Aku memang sibuk belakangan ini, kalau kamu tidak bilang aku benar-benar lupa. Sebabnya berantakan. Jangan pakai sibuk sebagai alasan. Aku memang sibuk, kalau tidak percaya tanya Livang. Sudah aku tanya, aku telepon Livang. Dia bilang kamu terima telepon lalu buru-buru pergi. Tidak tahu pergi kemana, sekarang sudah jam berapa? Lagi ngobrol dengan teman-teman lama. Teman lama apa? Bilang juga kamu tidak kenal, ngapain nanya banyak-banyak. Berkeliaran diam-diam pasti ada yang disembunyikan. Tante Peng sudah pulang. Nek, Xiaozi mana? Oh ya Tante Peng, Xiaozi sekarang kondisinya gimana? Akhirnya lepas dari bahaya. Wang Qing sekarang di rumah sakit menemaninya. Suruh aku pulang dulu istirahat. Syukurlah. Aku mau lihat Xiaozi. Bagaslah. Nek besok bawa kamu lihat Xiaozi ya. Nggak mau. Aku mau sekarang. Xiaozi masih perlu istirahat. Kamu tega membunuh dia. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Kalau tidak besok gimana bisa bangun pagi lihat Xiaozi? Cepat pulang tidur. Ya sudah, aku pulang tidur. Next, selamat malam. Selamat malam Dodo, anak baik. Tante Peng, kamu juga capek seharian, cepat istirahat. Kalau begitu aku naik dulu. Selamat malam. Halo Bu. Damei, Xiaozi sudah baik kan? Damei. Aku tanya kamu. Xiaozi. Xiaozi itu anaknya Wang Qing? Bu, ngapain nanya begitu? Apa yang kamu bilang di telepon? Bikin hatiku berantakan. Aku nggak tenang, bukan begitu, Bu. Kalau kamu mau ada yang nafkahin kamu di masa tua, jangan tanya-tanya lagi. Aku bisa nggak nanya? Kamu bilang cuma mereka yang bisa nolong Xiaozi. Mereka udah datang, aku nggak ngerti. Dokter bilang, udah bikin tes DNA buat mereka. Dokter juga bilang kalau hasil tes keluar, mereka satu keluarga. Mereka satu keluarga. Ibu. Jampun, damai. Kamu kasih tahu aku. Ini ulah kamu, ya? Ibu, kamu ngomong apa? Kok aku makin nggak ngerti? Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu jawab jujur. Jawab pertanyaan ini, bukan kamu yang nanya ini. Terus gimana lagi? Bisa nafkahin kamu atau kasih kamu uang? Kamu ini, kok nggak punya hati nurani? Aku kasih tahu kamu. Kamu nyuri yuannya Wang Qing. Aku belum ngomong sama kamu soal itu. Damai. Aku cuma minjem aja. Nanti kalau ada uang, aku bakal balikin. Aku nggak ngerti, kamu masih muda. Ngapain butuh uang sebanyak itu? Kamu ini, kok bikin ibu nggak tenang? Aku rugi main saham, kamu tahu nggak? Gak bakal aku ambil uangnya Wang Qing. Kamu tahu nggak? Uang siapapun jangan ambil uangnya Wang Qing.
Kamu mikirin aku nggak? Kamu gini, bikin aku malu ketemu Wang King. Jangan banyak alasan. Cepetan dateng, aku mohon. Bicarain baik-baik sama orangnya, oke? Aku nggak mau. Kalau mau jelasin, kamu sendiri aja yang pergi. Kalau kamu nggak mau anak kayak aku lagi. Sekarang juga ketok pintunya, bilang jujur. Demei. Ini bolamu. Ayah, Bolamu kena anak kecil. Harusnya bilang maaf, kan? cari ibuku aja. Wang King, Xiaozi, sama ibuku. Semua tergantung padamu. Kumahan. Tenang saja. Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Terima kasih. Kebaikanmu akan kubalas di kehidupan selanjutnya. Selamat ulang tahun Mama Wang King. Ini ciuman dari Dodo. Terima kasih Xiaoxi. Halo, Bagaimana kabar Xiaoxi? operasinya sukses. Kata dokter, beberapa hari lagi seharusnya bisa pulang. Dokter bilang aku dan Xiaoxi punya hubungan darah. Aku ingin menyelidiki ini sendiri. Mau cari di mana? Rumah sakit tempat kamu melahirkan dulu. Sudah kudatangi. Tempat itu sudah lama dibongkar. Aku pernah baca tentang ini di internet. Tapi aku yakin pasti ada yang tahu petunjuknya. Baiklah, sampai di sini dulu. Halo? Kamu sembunyi-sembunyi ngapain? Tiba-tiba ingat ada urusan kantor. Menelepon Li Fang. Takut mengganggu tidurmu. Percaya atau tidak, apapun yang kulakukan, kamu selalu curiga. Keluarkan HP-nya, aku mau periksa. Kapan aku pernah periksa HP kamu? Kalau tidak bersalah, kenapa takut diperiksa? Berikan. Itu privasiku. Antara suami istri tidak ada privasi, berikan. Tidak boleh. Berikan. Takut apa? Tengah malam tidak tidur, ribut apa lagi? Iya, lihat kalian berteriak-teriak, tidak takut mengganggu tetangga? Dia tengah malam. Sembunyi-sembunyi telepon tidak tahu ke siapa. Dan tidak mau kuperiksa-nya. Aku tidak melakukan hal yang merugikanmu. Kalau memang tidak ada masalah, biarkan dia lihat saja. Iya, kalau Huli mau lihat, berikan saja. Berikan. Kamu tengah malam tidak tidur, telepon Wang King ngapain? Wang King di rumah sakit. Bukan. Dodo kecelakaan. Dodo kecelakaan. Tapi tidak apa-apa, hanya luka ringan. Dia di rumah sakit mana? Tidak boleh, besok aku harus pergi melihat. Baiklah, ada apa-apa besok kita bicara lagi. Aku tidur dulu. Kamu bilang Wang King ini gimana sih ngurus anak? Tante Pink, kamu kenapa? Kamu ini, masak telur gosong sebanyak ini, buat siapa? Aku benar-benar tidak sadar. Iya, Wang King dan Xiaozi tidak ada kan? Kamu kemarin tidur tidak nyenyak ya? Tidak, baik-baik saja. Kamu makan saja, kamu makan saja.
Tian and I had a Sadie. Aku minta maaf kepada Wang Qing. Tante Peng, kalau kamu tidak membawa Xiaozi pergi, tidak akan terjadi hal seperti ini. Sudah, jangan terlalu banyak dipikirkan. Makan dulu. Ya, sebentar lagi kamu habis makan. Ke rumah sakit ganti jadwal kakak Wang istirahat. Bibi Tian and I. Aku juga mau ikut kamu ke rumah sakit melihat Xiaozi. Tapi Bibi Tian masih harus urus bisnis. Akak nenek temani kamu, ya? Baiklah, Tante Peng Nenek, cepat ajak aku pergi. Baik, baik, baik. Tante Peng, kamu kenapa? Kepalaku sakit sekali. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Aku mungkin istirahat sebentar saja sudah baik. Begini saja, kamu istirahat di rumah. Aku bawa 5 ke rumah sakit. Ini juga baik. Lalu restoran bagaimana? Sebelum aku pergi, sudah bilang ke koki dan pelayan, mereka tahu harus bagaimana. Tunggu sampai tutup, baru kembali hitung uang. Kalau begitu, setelah kalian kembali, aku ganti jadwal kalian. Baik. 5, pulang ganti baju. Kita berangkat. Baik. Apakah ini memang takdir dari langit? Membuat aku dan anak hanya terpisah sejengkal. Bertemu tapi tidak saling mengenal. Ibu, Xiaozi, ibu di sini. Ibu di sini. Ibu, Setelah penelitian komparatif menyeluruh dan wawancara individu, aku memutuskan sistem perusahaan instant result ini akan menjadi proyek kerja sama akhir untuk sistem manajemen pemasaran terintegrasi cloud perusahaan kita. Aku ingat ada perusahaan yang lebih besar. Bukankah juga lolos seleksi awal kamu? Benar. Meskipun perusahaan instant result skala lebih kecil, tapi desain antarmuka dan proses mereka cukup manusiawi. Efisiensinya juga lebih tinggi. Jadi aku memutuskan perusahaan ini yang menang tender. Urusan ini kamu yang putuskan saja. Baik, sesuai prosedur besok kita tanda tangan kontrak. Aku harap kamu bisa datang saat tanda tanganan. Sekalian lihat orang-orang di perusahaan Li Bijianying. Baik. Bagaimana progres pendirian pabrik? Berdasarkan investigasi dan evaluasi awal, ada beberapa lokasi yang cocok untuk bangun pabrik, semuanya ada di sini. Terakhir terserah kamu. Aku lebih percaya kamu. Oh ya, aku sudah pesankan suite di sebelah untukmu. Mulai besok kamu pindah ke sini saja. Sampai aku pergi dari sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Maaf, aku kurang cocok tinggal di hotel. Aku tahu. Tapi tempat tinggalku sekarang terlalu jauh darimu. Kalau ada apa-apa, aku tidak bisa menemukanmu. Lagi pula, bukankah kita akan survei bersama? Tinggal di sini kan lebih praktis? Baiklah. Kalau begitu, kapan kita lihat bersama? Lokasi yang kamu pilih? Kita bisa mulai dari yang dekat dulu, ya? Xiaozi, kamu sudah bangun? Syukurlah. Mama Wang Qing, aku tidak mau pulang kampung. Aku ingin bersama Mama dan Ayah. Bersama? Mama tidak akan membiarkanmu pergi. Lukanya masih sakit? Masih sakit? Xiaozi anak laki-laki. Anak laki-laki harus kuat, tahu? Tahu? Siapa yang datang? Xiaozi. Xiaozi baru saja dioperasi. Gerakanmu pelan-pelan, kalau kena lukanya dia akan sakit. Aku pinjamkan boneka beruang ini. Dulu waktu aku sedih, boneka ini yang menemaniku tidur. Aku tidak mau ditemani boneka beruang.
Ambil saja, aku takut kamu sakit. Aku tidak takut sakit. Aku anak laki-laki. Kak Wang, aku ada yang mau dibicarakan. Kalian berdua duduk yang manis di sini. Lukamu masih sakit? Ada perlu apa? Kak Wang, tadi malam aku dengar Bibi Peng nelpon Damei. Dia nanya apa Xiaozi itu anakmu. Apa Xiaozi beneran ada hubungan sama kamu? Aku juga belum berani pasti. Tapi kemarin, waktu dokter periksa darah Jianping, sangat yakin mereka itu keluarga sedarah. Dokter aja udah bilang gitu, pasti ada hubungannya. Tapi Jianping gak percaya. Dia mau nunggu hasil tes DNA. Jampung. Menurutku sih tes DNA gak perlu. Aku barusan lihat Xiaozi lebih teliti. Memang ada bayangan Yin Jianping. Kok bisa kebetulan banget ya? Pas kita lagi paling terpuruk. Dunia ini emang kecil, mereka malah ketemu. Aku juga semalam mikirin terus. Kamu bilang sama Xiaoxi. Mereka berdua lahir di tanggal yang sama. Damei juga pernah kerja jadi perawat di RS Jianan. Bibi Peng bilang Dahuan dulu juga punya anak perempuan. Cuma keluarga suami gak suka. Anak perempuannya mana? Katanya udah meninggal. Tapi sekarang kayaknya pasti ada yang aneh di sini. Tiani, aku pikir ini Kak Iwen. Wang King, maaf. Kantor pusat di Amerika ngirim CEO baru. Aku sibuk nemenin dia akhir-akhir ini. Mungkin beberapa hari ini gak bisa ketemu. Kamu jaga diri ya. Jaga diri apaan sih? Kayak mau berpisah gitu. Aku ngerti, kamu tenang aja, aku bisa jaga diri. Kamu juga jaga kesehatan ya. Fokus ke kerjaan. Jangan pikirin aku terus. Lihat kalian mesra banget, aku iri mati. Damei ini beneran, teleponku aja gak diangkat. Ya ampun, gimana ini? Harus cari akal nih. Oh. Aku langsung antar barangnya. Ada apa? Perlu aku anterin ke rumah sakit? Gak usah, aku gak apa-apa. Aku ada masalah. Kamu benar-benar ada masalah atau tidak? Ada apa? Cerita sama aku. Aku mau minta tolong. Bisa telepon anakku Damei nggak? Cemeh. Itu loh, yang waktu itu narik Xiaoxi bareng naik mobilku. Iya, kamu telepon dia. Bilang aja ibunya sakit parah. Kalau dia nggak datang sekarang, mungkin nggak ada kesempatan lagi buat ketemu aku. Ini cuma mau nakut-nakutin dia atau beneran? Aku cuma mau nakut-nakutin dia aja. Batu ini nggak bisa aku pendam terus. Kalau dia nggak datang, aku malu sama orang. Kamu bantu nggak? Oke, kasih nomornya, aku yang telepon. Makasih. Halo, ini Damei, anaknya Tante Peng. Ayah, Kok kamu nggak berbakti sih? Ibumu sakit segini parahnya, kamu cuek aja. Telepon aja nggak diangkat. kamu siapa? Aku yang waktu itu. Kamu bawa Xiaoji nibeng mobilku, Li Guangsheng. Oh, kamu jah. Kalau kamu masih punya hati, cepetan datang lihat ibumu. Ibuku kenapa? Kemarin kan baik-baik aja. Udah tua-tua gini. Hidup hari ini belum tentu besok, siapa yang tahu. Sekarang dia. Ibumu kena serangan jantung. Kalau kamu nggak datang sekarang, kamu nggak bakal ketemu dia lagi. Udah dokternya dateng, aku tutup ya. Halo. Pak Li, makasih banget.
Sekarang aku tenang. Aku buruan ke restoran dulu. Kamu beneran nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, makasih ya. Halo dokter, aku mau tanya. Tempat ini, dulu kan rumah sakit Jian Anya? Iya, tapi udah lama dibongkar. Tahu pindah kemana enggak? Ini nggak tahu, tapi beberapa bulan lalu. Ada juga cewek yang nanya, rumah sakit ini pindah kemana? Dokter, apakah Anda tahu? Apakah ada dokter atau perawat yang pernah bekerja di rumah sakit Jian An dan tinggal di sekitar sini? Dokter atau perawat? Ini saya tidak tahu. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Bagaimana? Enak tidak? Enak. Ayo. Malu-malu, sudah besar masih minta disuapin. Malu-malu, sudah besar masih peluk boneka beruang. Lagi pula sekarang aku kan sedang sakit. Mau tidak aku suapin kamu? Enggak mau, aku sudah besar. Dasar. Ayah. Ayah mau bicara sebentar dengan ibu, nanti main sama kamu ya. Ayo Wang King, aku mau bicara sebentar denganmu. Tianmi, tolong jaga dua anak ini sebentar. Terburu-buru memanggilku keluar, ada apa sebenarnya? Masalah Xiaoxi. Apa pendapatmu? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Meskipun aku tahu rumah sakit itu sudah tidak ada lagi. Tapi pagi tadi aku tetap pergi ke kota kecil itu. Berharap bisa menemukan beberapa petunjuk. Tapi tidak dapat apa-apa. Xuan bukan anak kandung kami. Aku langsung berpikir pasti ada kesalahan di rumah sakit. Aku pernah ke kota kecil itu. Tapi rumah sakitnya sudah dirobohkan beberapa tahun lalu. Aku tahu. Pemilik toko obat tradisional itu ingat kamu. Tapi yang tidak kusangka adalah, aku pergi jauh-jauh mencari orang yang tahu. Padahal orang yang tahu itu sebenarnya ada di dekatku. Siapa? Bibi Pang. Bukan, anaknya Bibi Peng, Damei. Bibi kecil Xiaoxi. Dulu dia perawat di rumah sakit Jian An. Dan bekerja di kamar bersalin. Lalu, kenapa dia melakukan ini? Karena kita punya anak laki-laki. Kakaknya punya anak perempuan. Keluarga suami tidak puas. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Dia tidak tahu ini melanggar hukum? Tidak bisa, aku harus melaporkannya. Yakin, Xiaoxi benar-benar anak kita. Aku akan menggunakan segala cara hukum untuk mengambilnya kembali. Dia ngapain sih? Sebenarnya tadi malam, aku juga memikirkan hal ini sepanjang malam. Nggak usah bahas soal hukum dulu. Anak kita bisa kembali ke kita. Sudah merupakan keberuntungan di tengah kesialan. Tapi selanjutnya gimana? Xuan gimana? Dikembalikan ke Tante Peng? Nggak usah bicara soal perasaan, aku nggak bisa menerima. Yang paling penting, aku khawatir dia akan terluka. Dia masih kecil, masih sangat kecil. Harus menghadapi kenyataan yang bahkan orang dewasa pun nggak bisa terima. Ini terlalu kejam buat dia.
Cari Tante Peng dulu aja. Tanya dia untuk tahu situasinya. Kamu mondar-mandir di depan aku bikin pusing. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Sekalian beliin aku kecap asin ya. Belilah sendiri. Aku mau main catur sama Pak Liu. Nggak tahu kapan pulangnya. Gak bisa diandalkan. Halo ayah, Jianping dirawat di rumah sakit. Aku mau menjenguknya. Di rumah sakit mana? Ayah bilang apa? Sinyal di sini jelek, nggak jelas. Aku tanya di rumah sakit mana? Ayah, sinyal di sini sangat jelek. Gimana kalau nanti kalau sinyal sudah stabil, aku telepon lagi? Kenapa bilang ke ayah kalau yang dirawat itu Jianping? Nggak berani bilang Xiaoxi. Nanti rumah jadi kacau. Mereka masih belum bisa menerima Xiaoxi? Ayah. Wang Qingshuan dirawat di rumah sakit. Kenapa nggak bilang ke aku? Dia sudah nggak apa-apa. Aku mau menjenguknya, boleh? Nggak usah, dia sebentar lagi pulang. Aku cuma mau menjenguknya. Kasih tahu aja rumah sakitnya. Benar-benar nggak usah repot. Ayah, sinyal di sini nggak bagus. Nanti aku telepon lagi ya. Apa? Sinyalmu juga jelek? Kamu lagi bersama Jianping ya? Apa yang Anda katakan? Saya akan menelepon Anda nanti. Dad, sampai jumpa. Apa-apaan ini? Hello, Vanilla Restaurant. Halo, apakah Wang Qing ada? Dia tidak ada. Dia di rumah sakit merawat anak. Rumah sakit mana? Bisakah kamu tidak berisik? Xiaozi lelah, butuh istirahat. Xiaozi, apakah kamu lelah? Aku tidak lelah. Bibi Tianmei, Xiaozi bilang tidak lelah. Shen, bisakah kamu beristirahat sebentar? Kalau kamu tidak menurut, aku akan bilang ke ibumu. Kalau tidak menurut, kakakku akan kena pukul. Shua. Paman Yin, kenapa Anda datang? Kakek, kamu lihat apa? Kamu tidak terluka kan? Tidak, Xiaozi yang terluka. Di mana Wang Qing? Dia pergi dengan Yin Jianping. Pergi kemana? Mereka pergi urusan sebentar lagi kembali. Dua orang bekerja sama menipuku. Paman Yin, mungkin Anda salah paham. Apa yang bisa disalahpahami? Sudah lama aku bilang ke Jianping, anak keluarga Yin, tidak boleh bermain dengan anak-anak yang tidak berpendidikan. Yang baik-baik jadi rusak. Wu, ikut kakek pulang. Jangan pergi. Aku tidak mau pulang, aku mau temani Xiaozi, kakek. Paman Yin, saya rasa tidak perlu seperti ini. Keluarga Yin juga tidak menyambut. Kamu bilang Griali, kalau dia berani sentuh sedikit saja, aku beritahu, aku akan segera usir dia. Kamu tidak perlu repot-repot. Jangan pergi, jangan pergi. Pergi. Paman Yin. Bagaimana ini? Jianping. Aku tahu perasaanmu sekarang pasti tidak tenang. Tapi tolong janji padaku, apapun yang kamu tanya nanti, tetap tenang. Aku tahu yang harus datang tidak bisa dihindari. Maaf.
Bibi Peng, maafkan kalian. Maaf, kalian cepat bangun. Apa ini? Aku minta maaf. Apapun yang ingin dikatakan, bicaralah sambil berdiri. Aku tanya kamu, sekarang aku punya pertanyaan untukmu. Aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Kamu beritahu aku, kenapa Xiao Zhi menjadi cucu keluarga kalian? Ini sebenarnya kenapa? Suami Dahuan, Wang Jun, selalu menginginkan seorang anak laki-laki. Dahuan-Wangnya berpikir, dengan melahirkan anak laki-laki untuknya, mereka bisa hidup dengan tenang. Tapi tidak disangka, Damei kasihan melihat kakaknya terus menderita, lalu menukar bayi itu dengan bayi laki-laki. Tapi tidak disangka ternyata itu adalah anak kalian. Kakaknya kasihan, lalu siapa yang kasihan pada kami? Kamu tahu apa yang sudah kalian lakukan? Kalian menghancurkan seluruh keluarga, tahu tidak? Di mana Damei? Di mana dia? Aku telepon dia tidak diangkat. Aku benar-benar tidak ada cara. Akhirnya minta tolong Bos Lee untuk telepon dia. Bilang aku sakit, suruh dia cepat datang. Tapi aku benar-benar tidak tahu dia akan datang atau tidak. Aku sebenarnya juga baru tahu hal ini. Tuan Wang Qingyin, aku minta maaf pada kalian. Minta maaf buat apa? Buat apa? Bisa tidak kamu membuat Xiao Zhi langsung sembuh? Bisa tidak kamu membuat aku dan Wang Qing rujuk lagi? Apa yang sudah kalian lakukan? Kalian. Jian Ping. Bibi Peng, aku rasa hal-hal ini mungkin harus menunggu sampai Damei kembali. Baru bisa jelas. Aku beritahu kamu, Damei ini harus aku temukan. Kalau dia berani menghindar, aku akan laporkan dia sampai mati. Jian Ping. Bibi Peng, sudah, jangan menangis. Kamu pulang dulu istirahat, urusan di sini serahkan padaku. Nangis apa? Cepat pergi. Jian Ping. Aku yakin Damei pasti akan kembali. Sekarang, yang paling penting, mungkin harus merawat Xiao Zhi dulu. Sudah makan? Cepat makan. Sudah kembali. 5 kenapa datang? Aku yang bawa dia kembali. Kamu pikir dengan tidak memberitahu rumah sakit mana, aku tidak bisa menemukan orangnya? Lukamu sudah tidak apa-apa kan? Michaela. Luka baru sembuh, lebih banyak makan daging. Ayo nak, makan lebih banyak. Terima kasih, Ayah. Lihat kan? Baru seperti sebuah keluarga. Giant Pain. Sambil ibumu sedang mandi. Di dalam hanya kita berdua, jujur saja padaku. Kenapa kamu bohong bilang yang kecelakaan adalah 5? Aku takut Huli tahu aku pergi menjenguk Xiao Zhi. Nanti tidak ada habisnya. Apa aku senang kalau tahu? Jangan lupa, Xiao Zhi yang membuat istri kamu keguguran. Ayah punya prasangka terhadap Xiao Zhi. Asal-usul Xiao Zhi. Sebelum semuanya jelas, sebaiknya jangan dulu diungkapkan, agar mereka tidak menerima. Sebenarnya Xiao Zhi juga tidak sengaja. Legitila, dia sudah tinggal bersama Wang Qing begitu lama. Seperti satu keluarga. Kapan kamu mulai peduli lagi pada Wang Qing? Sebenarnya aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Ayah tahu apa? Aku tahu kamu ingin rujuk dengan Wang Qing. Tapi sekarang bukan saatnya. Lagi pula, Wang Qing belum tentu mau. Jangan lupa Huli masih di rumah kita. Hubungan ini harus kamu atur dengan baik. Aku mengerti, Ayah. Tidak hanya aku, ada orang lain juga.
Aku paham. Bagus kalau paham. Ternyata keteguhanmu memang benar. Kita pasti akan mendapatkan proyek besar, beruntung ada kamu yang bergabung. Kalau hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, mana mungkin bisa selesai. Kita berdua tidak perlu sungkan. Ini awal yang baik. Percaya kita akan semakin baik ke depannya, semakin lancar. Bos Yo, orangnya sudah datang. Silakan. General Manager Grup AI Mei, Tuan Zhou Kaiwan. Ini adalah mitra kami, In Jianping. Senang bertemu. Ini CEO eksekutif kami, Aimi. Halo, senang bertemu dengan kalian. Dideklah. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Kok bisa dia? Siapa yang kamu maksud? Yo Kaiwen. Dia adalah mantan kekasih Wang Qing. Kebetulan banget ya. Pai Feng. Kak Jianping, kok kamu bisa di sini? Aku sudah pindah jalur. BBI memperkenalkan aku ke perusahaan Aimei. Sekarang aku asisten khusus Bos Yo. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami datang untuk menandatangani. Maksudku, kami datang untuk berdiskusi tentang bisnis. Kak Jianping, kalau ada apa-apa ke depannya, langsung saja hubungi aku, kita kan saudara. Oke, kalau begitu kami pergi dulu. Dah. Presiden Direktur. Kamu kenal mereka? Kenal, yang pakai baju putih itu. Mantan suami Wang Qing, Yin Jianping. Baiklah, kamu kembali bekerja dulu. Kalau saja aku tahu sebelumnya Yo Kaiwen ini adalah Direktur Regional Aimei Cina. Proyek ini tidak akan kutanam modal. Menurutku dia orangnya baik, lagi pula. Kami juga mencari uang dengan kemampuan sendiri. Tapi tetap saja, ini membuatku tidak nyaman. Sudahlah, jangan mengeluh. Aku justru khawatir dengan Bai Yifei itu. Aku pernah berurusan dengannya. Semoga dia tidak membuat masalah. Seberapa besar pengaruhnya? Lagi pula kontrak sudah kita tanda tangani. Jangan dipikirkan lagi. Yang penting sekarang kita harus bangkit kembali. Satu-satunya jalan adalah menyelesaikan tugas sesuai kontrak tepat waktu. Semakin dipikir semakin tidak enak. Sudahlah, aku hanya bicara saja. Juga merasakan hal yang sama sepertimu? Mungkin ya. Sudahlah, yang penting sekarang Aimei sedang mengamati performa kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyingkirkan semua pikiran negatif dan fokus sepenuhnya. Hello, apakah Anda Bapak Yin Jianping? Ya, saya. Hasil tes DNA Anda sudah keluar. 99,99% memastikan adanya hubungan darah. Baik, aku mengerti. Ada apa? Aku akan segera ke rumah sakit, nanti meneleponmu. Baik, pergilah. Akhirnya aku tahu kenapa kamu mau bekerja sama dengan Li Ganjianing. Kalau begitu, katakanlah kenapa? Kamu sangat penyayang, tidak hanya merawat mantan pacar. Bahkan mantan suami mantan pacar juga ikut diurus. Apa maksudmu? Sepengetahuanku, Yin Jianping adalah mantan suami Wang Qing. Kamu tidak tahu? Aku juga baru tahu hari ini. Partner bisnis Li Fan adalah Yin Jianping. Tapi jujur saja, software yang dirancang perusahaan mereka lebih unggul dari perusahaan lain.
Kamu juga tahu, kenapa aku bekerja sama dengan Li Beijianying. Apakah kamu meragukan motif keputusanku? Tidak. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan terlalu banyak melibatkan perasaan pribadi dalam bekerja. Kamu tidak tahu seperti apa aku ini? Kamu pikir aku tipe orang yang curang? Kalau begitu, kamu bisa batalkan kontraknya. Cari perusahaan lain untuk ditandatangani, oke? Presdir, apakah perlu mengejar bos Yao kembali? Tidak perlu, aku mengerti karakternya. Sepertinya dia benar-benar marah. Tidak menyangka reaksinya sebesar ini. Aku punya ide. Ada apa? Siang-siang datang mencariku. Tidak perlu kerja? Tidak, hanya ingin melihatmu. Dari raut wajahmu sudah ketahuan bohong. Pasti ada sesuatu. Katakanlah, ada apa? Apakah Yin Jianping meneleponmu? Tidak. Kenapa? Dia mencarimu? Ini urusan pekerjaan. Wang Qing, jika nanti aku dan Yin Jianping ada konflik dalam pekerjaan, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi. Kamu harus percaya padaku, oke? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan-jangan kalian berkelahi lagi? Ibu mana? Bibi Peng. Ada apa? Damai. Damai, akhirnya kamu datang. Ibu, kamu baik-baik saja kan? Kenapa kamu bohong bilang kamu sakit? Bikin aku buru-buru datang ke sini. Kalau aku tidak bilang sakit, kamu mau datang? Damai. Kalau hari ini kamu berani pergi dari sini lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak mengakui kamu sebagai anakku. Bibi Peng. Mulai sekarang kita tidak perlu bertemu lagi. Damai, soal uangku yang kamu ambil, aku bisa memaafkanmu. Tapi hari ini, kamu harus jujur memberitahuku. Kenapa dulu kamu menukar anakku? Kamu istirahat dulu di sini. Tunggu sampai tempat tidur di ruang perawatan kosong, baru aku antar kamu ke sana. Terima kasih. Kakak, semua urusan sudah kuselesaikan untukmu. Apa yang kamu bicarakan? Pelangkan suara, kalau kakak ipar lihat kamu pulang membawa anak laki-laki. Dia pasti sangat senang. Apa maksudmu anak laki-laki? Aku jelas-jelas melahirkan anak perempuan. Aku ganti dengan anak laki-laki untukmu. Ini ilegal, tidak boleh dilakukan. Tenang lekak. Ibu anak laki-laki ini melahirkan bersamaan waktunya dengan kamu. Saat itu dia sulit melahirkan dan dibius untuk operasi sesar. Tidak ada yang memperhatikan di ruang bersalin, aku manfaatkan saat membersihkan. Untuk menukar gelang kedua bayi ini. Tenang, tidak ada yang melihat. Kamu yakin tidak ada yang melihat? Damai, ini bisa dipenjara, kamu tahu? Tidak akan kak, saat itu tidak ada yang tahu. Tapi hanya kita berdua yang tahu hal ini. Bahkan ibu tidak boleh tahu, kamu harus jaga rahasia ini untukku. Ini Tenang kak. Tidak apa-apa. Aku melakukan ini semua untuk kakakku. Ini semua salahku. Semua untuk kakakmu.
Ini semua salahmu. Sudah habis? Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Kamu tahu kamu telah menghancurkan 2 keluarga? Kamu mengubah nasib 2 anak. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Wang King, Maafkan aku. Aku benar-benar tidak memikirkan banyak hal saat itu. Apalagi tidak menyangka akan seperti sekarang. Kalau tidak, mati pun aku tidak berani melakukan ini. Semua ini salahku. Aku tidak mendidik anak dengan baik. Aku minta maaf padamu, aku minta maaf padamu. Bukan hanya salahku sendiri. Akulah yang menukar anak itu. Ini semua ideku sendiri. Aku mohon pada kalian. Aku mohon, jangan libatkan ibuku. Bahkan jika aku bisa memaafkanmu. Tapi aku tidak tahu apakah keluarga Yin akan memaafkanmu. King. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Kau tahu, kau telah menghancurkan 2 keluarga. Kau mengubah nasib 2 anak. Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Halo, Kak Aiwen, kau di mana? di rumah. Aku sudah memesan hotel untukmu, kenapa tidak menginap? Maaf, aku tidak terbiasa menginap di hotel. Kalau begitu, tidak bisakah kau menemani aku? Ada apa? Tidak ada, hanya ingin berbicara denganmu. Maaf, sudah terlalu malam. Kita bicara lain kali saja. Tunggu, Ada apa lagi? maaf, aku salah menuduhmu. Aku sudah mengerti masalah ini. Aku secara resmi minta maaf padamu. Terima kasih. Kak Aiwen, jangan tutup teleponku. Dengarkan aku sampai selesai. Aku minta maaf lagi padamu. Jangan marah padaku, ya? Aku sudah minta maaf padamu. Maaf, aku janji ini yang terakhir kali, tidak akan salah menuduhmu lagi. Tianai ta main dengan kedong. Tapi aku tidak bisa main. Kamu sudah dewasa, kok masih tidak bisa main ini? Kalau begitu, ajarilah aku, ya? Baik, ambil air dulu. Pak Yin, kakak Wang tidak ada. Aku datang untuk melihat Xiaoxi. Kenapa kau melihatku? Aku bukan siapa-siapa bagimu. Xiaoxi, ada beberapa hal yang harus kau pahami. Kalau begitu, kalian bicara dulu, aku akan melihat apakah kakak Wang sudah datang. Tante Tian, jangan pergi dong. Xiaoxi, kamu harus patuh.
Aku akan segera kembali. Xiaozi, dengarkan aku. Aku adalah ayahmu. Kamu bohong. Benar, aku benar-benar ayahmu. Saat kamu baru lahir, kamu dibawa oleh orang lain. Kau tidak percaya kami? Aku tidak mau dengar. Kamu bohong. Aku tidak suka kamu. Dengarkan aku tahu ini. Sulit untuk diterima, tapi inilah kenyataannya. Aku benar-benar ayahmu. Bukan. Pergi. Aku benci kamu. Xiaozi, ada apa? Mama Wang Qing, cepat selamatkan aku. Suruh dia pergi. Jianping, kamu keluar dulu sebentar. Aku akan menemuimu nanti. Mama Wang Qing, jangan pergi. Aku mau cari nenek. Nanti Mama suruh nenek datang menemuimu, ya? Baik. Xiaozi, mulai hari ini, Mama Wang Qing akan jadi mama kandungmu, ya? Mama kandung. Mama kandung. Ma, ini sup ayam yang baru dimasak. Minumlah sedikit. Tidak bisa minum. Ma, besok aku pulang. Setelah pergi ini, tidak tahu kapan bisa kembali untuk merawatmu. Damei, kamu benar-benar mau menyerahkan diri? Aku harus melakukan ini. Tapi Wang Qing sudah memaafkan kita. Dia bahkan bilang akan membantumu berbicara dengan keluarga Yin. Dia memang bilang begitu. Tapi kalau aku tidak menyerahkan diri, bagaimana dia bisa mengurus dokumen Xiaozi? Bagaimana Xiaozi bisa kembali ke keluarga Yin dan menjadi cucu mereka yang sebenarnya? Satu langkah salah, langkah berikutnya juga salah. Ini semua salah kita. Ma, sekarang aku tahu apa itu karma. Sejak aku menukar anak ini, tidak ada hari yang baik. Dahuan juga tidak beruntung. Aku juga punya banyak hutang. Ternyata perbuatan jahat memang tidak boleh dilakukan. Tuhan melihat semuanya. Ma, maafkan aku. Membuatmu ikut menderita dan khawatir. Kamu mengerti itu sudah cukup. Aku khawatir kamu stres berat. Nak, kalau sudah mengerti, jangan ulangi kesalahan seperti ini. Ibu, tidak akan. Ibu jaga kesehatan baik-baik di sini. Aku baik-baik saja, benar-benar baik. Tadi malam aku berpikir semalaman. Menurutku walau kita yang ganti anak, dosa kita tidak ringan. Tapi kan kamu yang lapor diri. Lagi pula kita memperlakukan Xiaozi dengan baik. Sekarang kita mengembalikan Xiaozi dengan selamat. Kita sudah kembalikan Xiaozi ke keluarganya. Aku harap pengadilan bisa memberikan hukuman ringan. Nok. Nak, kalau masuk penjara, kamu harus bersikap baik. Berusaha bebas lebih cepat. Dengan begitu kamu cepat keluar. Masih bisa ketemu ibu, tahu tidak, Bu? Ibu bicara apa sih? Aku masih mau berbakti pada ibu. Baik. Ibu, Xiaozi ada di sini. Ibu tinggal di sini saja, jaga mereka. Tenang saja. Damei, kamu harus jaga diri baik-baik.
Aku pasti jaga diri baik-baik. Hanya si Lima. Jangan sampai dia tahu kebenarannya. Aku takut dia akan sangat membenciku. Tenang, aku pasti tidak akan beritahu dia. Kedepannya, lebih sayangi si Lima. Dia tiba-tiba jatuh dari atas ke bawah, kasihan juga. Aku tidak akan biarkan si Lima sedikit pun tersakiti. Tenang saja. Lagi pula, Wang King orangnya baik. Dia sangat pengertian, Ibu, seberapapun pengertiannya. Menurut Ibu, apakah dia akan memaafkan kita dengan tulus? Xiaoxi tidur. Susah payah baru bisa menidurkannya. Jianping, soal anak jangan terlalu khawatir. Kita harus beri anak proses penerimaan. Itu aku tahu. Tapi karena cepat atau lambat harus diberitahu. Karena cepat atau lambat dia harus kembali ke keluarga Yin. Menurutku, lebih baik diberitahu cepat daripada lambat. Diberitahu cepat. Beri dia lebih banyak waktu untuk terima dan beradaptasi. Setuju? Pernah kamu berpikir? Dalam hal ini, harus menanggung luka dan pukulan seperti apa? Pernah kamu pikirkan? Jujur, aku tidak khawatirkan Xiaoxi. Xiaoxi sejak kecil tidak punya ayah. Ibunya juga meninggal kemudian, dia kembali ke keluarga Yin. Kedepannya, baik secara mental maupun materi, akan mendapatkan kepuasan yang sangat besar. Ini hanya masalah adaptasi. Tapi Lima berbeda. Xuan sudah hidup bersama kami sejak kecil. Dia selalu merasa kasihan pada Xiaoxi, anak malang yang tidak punya ayah dan ibu. Tapi kamu ingin dalam semalam membuat mereka berdua bertukar posisi. Bagaimana Xuan bisa menerimanya? Terakhir kali karena kami bertengkar. Dia sampai tidak bisa bicara karena tertekan. Jika hal ini tiba-tiba harus dia terima, reaksinya akan seperti apa? Aku tidak bisa membayangkannya. Pergi kemana? Tidak usah dikatakan. Pasti mencari Wang King, kan? Ya, tidak hanya mencari Wang King, tapi juga mencari Xiaoxi. Anak liar itu membuatku keguguran. Kamu masih menengoknya. Kamu sengaja ingin membuatku marah, ya? Ada apa ini? Baru pulang sudah bertengkar. Kalau mau bertengkar, pergi keluar. Memang ada apa dengan kalian? Tidak bisakah lebih pelan? Masih tidur. Bukan aku yang ingin bertengkar, dia yang sengaja membuatku marah. Ayah ibu, tahukah kalian? Jianping selain diam-diam mencari Wang King di belakangku, dia bahkan juga mencari Xiaoxi itu. Betapa jahatnya anak liar itu. Dia membuatku keguguran. Membuatku tidak bisa mempertahankan keturunan keluarga Yin. Jianping malah menengoknya. Dia benar-benar ingin membuatku marah. Jianping, Huli benar. Kenapa kamu menemui anak itu? Lagi pula kamu sudah menikah lagi. Masih bertemu dengan Wang King untuk apa? Ibu, ayah, aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Apa itu? Cucu kandung kalian sudah ditemukan. Xiaoxi adalah cucu kandung kalian. Ini adalah surat tes DNA. Cepat. Ini? Ini benar? Tidak, ini bagaimana bisa seperti ini? Kalau begitu Xiaoxi kecil. Xiaoxi adalah cucu kandung kita? Aku tidak. Sejak aku dan Wang King tahu,
bahwa itu bukan anak kandung kami. Aku terus mencari anakku kemana-mana. Tapi sangat sulit, seperti mencari jarum dalam jerami. Tapi untungnya, tak disangka anak kandung kami ternyata ada di dekat kami. Tak disangka anak nakal ini ternyata cucuku. Syukurlah, terima kasih Tuhan. Akhirnya keluarga Yin punya penerus. Jianping, cepat ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan Xiao Zi mengalami kecelakaan. Dan golongan darahnya sama persis denganku. Wang Qing meneleponku untuk datang. Awalnya aku enggan. Wang Qing bilang jika aku tidak menyesal dan tidak ingin tahu keberadaan anakku, jangan datang. Tapi setelah tes darah, dokter memberitahuku, dari laporan tes ini, kalian seharusnya memiliki hubungan genetik seperti ini. Jika darah ayah mengandung heterozigot, maka darah kerabat dekatnya harus mengandung homozigot. Jika tercampur dalam tubuh manusia, bisa menimbulkan masalah antigen jaringan. Dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kematian. Kalian cocok dengan kondisi ini, jadi darahmu tidak bisa digunakan. Untuk memastikan hal ini, aku melakukan tes DNA lagi. Hasilnya menunjukkan, aku dan Xiao Zi memang memiliki hubungan ayah dan anak. Bagus sekali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Ini pasti tipu muslihat Wang Qing. Dia pertama kali menyuruh Xiao Zi membuatku keguguran. Lalu menipu kalian semua, dengan mengatakan Xiao Zi adalah anak kandung Jianping. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Dia ingin perlahan-lahan merebut giant pain dariku. Ibu, ayah, wanita Wang Qing itu sangat menakutkan. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Kalian tidak boleh percaya padanya. Sudah, biarkan Jianping menyelesaikan ceritanya, oke? Ayah. Wang Qing dan Ibu Xiao Zi. Bukan Ibu Lima. Mereka berdua melahirkan di rumah sakit yang sama, di ruang bersalin yang sama. Ibu Lima ingin melahirkan anak laki-laki untuk menenangkan suaminya. Kebetulan adiknya Damei bekerja sebagai perawat di rumah sakit itu. Saat anak itu lahir, Damei langsung mengambil kesempatan saat Wang Qing masih belum sadar dari bius, lalu menukar kedua anak itu. Dia benar-benar tidak punya hati nurani. Hal yang bisa mendatangkan kutukan seperti itu pun dia lakukan. Aku sudah bilang dari dulu. Aku menyuruh Wang Qing untuk tinggal di rumah. Jangan di kota kecil itu. Kalian tidak mau dengar. Kalau saja dia melahirkan di rumah sakit besar seperti saranku, hal seperti ini tidak akan terjadi. Jianping, bagaimana kamu tahu soal ini? Semua ini diceritakan langsung oleh Bibi Peng kepadaku. Dan juga putrinya, Damei. Sudah mengakui kesalahannya kepada Wang Qing dan aku. Mengakui kesalahan saja tidak cukup, kita harus melaporkan mereka. Sudah, ayah. Syukurlah kita sudah menemukan anak kita, dia baik-baik saja dan sehat. Dan Wang Qing juga sudah memaafkan mereka. Kalau begitu, terserah kalian saja. Jianping, kapan Xiao Zi akan dijemput pulang? Menurutku, sekarang juga. Sudah, Ibu. Aku juga ingin menjemputnya sekarang. Tapi Xiao Zi masih di rumah sakit sekarang. Selain itu, sebelumnya Xiao Zi salah paham padaku dan memusuhiku. Aku khawatir dia tidak bisa menerima ini begitu cepat. Tunggu beberapa waktu lagi. Lalu, kapan aku bisa bertemu cucuku? Sudah, Ibu, anaknya sudah ditemukan. Kamu masih khawatir dia tidak akan pulang? Tunggu saja. Tunggu sampai Wang Qing menyelesaikan urusan dengan kedua anak itu. Membuat mereka bisa menerima kenyataan ini. Baru setelah itu kita jemput pulang. Kamu benar. Menemukan anak adalah kebahagiaan yang besar.
Kita tidak bisa hanya terburu-buru ingin bertemu cucu, lalu mengabaikan segalanya. Bagaimanapun juga, kita harus menunggu sampai anak itu keluar dari rumah sakit. Anak sekecil itu, apa dia mengerti komunikasi atau pengertian? Menurutku, begitu Xiaoxi keluar dari rumah sakit, kita harus segera menjemputnya pulang. Kita akan memperlakukannya dengan baik, bukankah itu yang terpenting? Sudah, ayah ibu. Anaknya sudah ditemukan, itu sudah bagus. Tenang saja, suatu hari nanti, mereka akan kembali ke kamar ini, dan memanggil kalian kakek dan nenek. Sungguh, aku tidak sabar ingin bertemu cucuku sekarang juga. Cucuku, aku akan menyayanginya dengan sepenuh hati. Bagus sekali, cepatlah. Lukanya masih sakit? Xiaoxi kali ini benar-benar membuat ibunya kaget. Kamu harus ingat, jangan sembarangan lari lagi. Mengerti? Mengerti, tapi Tapi apa? untungnya tertabrak mobil. Apa maksudmu? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kalau tidak tertabrak mobil, aku pasti sudah dibawa Nena. Kalau begitu, aku tidak bisa melihat kamu dan Lima lagi. Kamu adalah anak ibu. Ibu tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Anakku, sayangku. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Bagaimanapun juga, aku harus membawa Xiaoxi pergi. Sejak Xiaoxi lahir, aku sudah merawatnya dengan susah payah. Dengan susah payah membesarkannya sampai sekarang. Kami selalu saling bergantung. Sekarang kamu tiba-tiba bilang mau membawanya pergi. Itu seperti mencabik dagingku, sakit sekali. Lalu bagaimana saat kalian menukar Xiaoxi dulu? Bukankah itu juga mencabik hati kami? Kalian adalah penjahat. Aku tahu kami salah. Kalau Xiaoxi mau ikut kalian, aku tidak bisa menghalangi. Tapi bisakah kalian mengembalikan Lima ke keluarga Peng juga? Ini tunggu Wang King. Tunggu sampai Xiaoxi keluar dari rumah sakit dulu. Bayi Fei cari aku untuk apa? Mobil mewah dan wanita cantik. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Baru saja dapat rezeki nomplok. Jangan banyak tanya, naik saja. Ini mobil Yoka Aiwen, kan? Sekarang kamu sudah jadi sopir. Hargai pekerjaan ini. Kerja dengan baik, jangan mempermalukanku. Aku sibuk dulu, dadah. Baby, baby. Halo, Bos Joe. Segera ke rumah sakit. Baik, aku segera sampai. Cukup cepat. Air panas sudah aku ambil, kamu tidak perlu ambil lagi. Baru saja dokter datang memeriksa. Katanya Xiaoxi pulih dengan baik. Sebentar lagi perawat akan datang bawa obat. Kamu harus pastikan dia meminumnya. Sudahlah, jangan anggap aku belum pernah merawat orang sakit. Orang bilang, setelah jadi ibu jadi lebih cerewet. Kenapa? Bosan denganku? Mana berani? Paman Kak Iwen juga takut sama Mama Wang King. Main saja kamu. Cepatlah, Yifei menunggumu di bawah. Baik, aku akan kembali sebelum sore. Jangan buru-buru pulang, Xiaoxi aku yang jaga. Istirahatlah dulu, pulanglah. Baiklah. Mama Xiaoxi mau pergi dulu. Sampai jumpa, Mama Wang King. Jangan biarkan dia bermain terlalu lama, tidak baik untuk matanya. Siap. Ayo pergi. Ayo, Wah, kamu hebat juga ya. tentu saja kamu sudah tua. Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Dari TV. Kamu datang. Hello. Xiaoxi, lihat, suka tidak?
Aku tidak suka main mobil. Xiaozi, jangan tidak sopan seperti itu. Anakku tidak perlu kamu didik. Paman Kak Iwan, cepat temani aku bermain. Cepatlah. Ayo main game. Bukannya kamu bilang tidak suka mobil? Aku hanya tidak menyukainya saja. Siapa suruh dia tidak mau 5? Aku juga tidak suka aku. Ayahku juga tidak mau aku dan ibuku. Datang. Kamu buka pintu tidak bilang-bilang. Bikin kesal. Ada apa? Masalah apa yang bikin kesal? Orang bisnis praktis. Zhou Kaiwan. Saudaraku, Sedarla. Jangan-jangan karena urusan kontrak dengan Ami. Masih memaksakan diri? Bukan karena Ami. Aku karena Zhou Kaiwan dan anakku. Awalnya mood baik-baik saja, dia bikin jadi tidak enak. Ada apa? Sarah Talkin. Kamu lihat Zhou Kaiwan ini. Tidak hanya merebut Wang Qing. Sekarang mulai merebut anakku, bikin anakku. Sekarang seperti dia ayah kandung anakku. Aku pergi ke rumah sakit, anakku sama sekali tidak peduli padaku. Changgu's Adventure. Kamu punya anak dari mana? Bukankah anakmu sudah keguguran? Li Fang, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika sebenarnya istrimu tidak pernah mengkhianatimu, tapi kalian sudah bercerai, dan saat ini anak kandungmu baru ditemukan, sementara kamu justru menikahi wanita yang tidak kamu cintai. Jika itu terjadi padamu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak tahu. Bukan, maksudku ini terlalu tidak masuk akal. Di dunia ini, mana ada kejadian yang kebetulan seperti itu? Sungguh takdir bermain-main. Aku bilang, kamu ini teman atau bukan? Tidak hanya tidak memberiku jawaban. Apa maksudmu dengan ucapanmu ini? Justru karena aku adalah temanmu. Maka aku harus lebih sabar memberitahumu tentang hal ini. Kamu harus menghadapinya dengan tenang. Kalau tidak, bisa jadi lebih banyak orang yang terluka. Ucapanmu sama saja dengan tidak berkata apa-apa. Aku tahu aku butuh jawaban. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak tahu. Yang jelas, aku bisa lihat kamu pasti menyesal sekarang. Tapi obat penyesalan tidak ada yang menjual. Soal kehidupan pribadimu, aku tidak bisa berkomentar. Intinya seperti pepatah lama. Urusan pekerjaan dan pribadi harus dipisahkan. Tidak boleh dicampur aduk, kalau tidak semuanya akan berantakan. Wang Qing, kamu sudah kembali. Xiaozi bagaimana? Sekarang siapa yang merawatnya? Dia baik-baik saja. Kak Iwan sedang menemaninya di rumah sakit. Aku pulang untuk ganti baju. Sudah capek? Tidak apa-apa. Yife, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Bibi Peng, itu... Kakak Wang Qing memperlakukan Xiaozi seperti anak kandungnya sendiri. Kamu tidak iri? Aku iri apa? Dia kan memang ibu angkat Xiaozi. Ibu angkat lebih sayang daripada ibu kandung ya? Ibu kandung Xiaozi dan Wang Qing adalah sahabat. Saat dia meninggal, dia khusus menitipkan Xiaozi kepada Wang Qing. Kakak Wang Qing benar-benar setia kawan. Ayah, Wang Qing adalah penyelamat keluarga kami, keluarga Peng. Kalau begitu, Bibi Peng, aku tidak apa-apa, kamu sibuk dulu saja. Aku dulu. Terima kasih. Kalian semua sudah bekerja keras karena Kak Wang tidak ada. Kita masih bisa membuat restoran kita begitu sukses. Jadi, saya harap kalian semua bisa menjaga kondisi yang lebih baik. Mari kita buat restoran kita lebih baik lagi. Semangat, semangat. Ini semua berkat kepemimpinan Kak Tian yang baik. Ah, tidak juga. Ini adalah hasil kerjasama kita semua. Baiklah, mari kita bersiap-siap. Baik, baik.